Halo, kembali lagi bersama saya Arfandi. Pada video kali ini, saya ingin berbagi info kesehatan mengenai asam lambung atau istilah medisnya disebut dengan GERD, Gastroesophageal Reflux Disease. Nah, buat teman-teman yang sedang mengalami penyakit asam lambung atau GERD ini, bisa simak video penjelasan dari saya. Keep on watching ya! Bagi kalian yang sudah menonton video ini, jangan lupa like, subscribe, serta klik loncengnya agar kalian dapat informasi video terupdate kami. Terima kasih. Jadi, sebetulnya ketika makanan ada di lambung, maka lambung kita akan memproduksi asam lambung. Fungsinya untuk mencerna makanan. Nah, tapi ada kondisi di mana asam lambung bisa naik. Ini disebabkan karena adanya gangguan sphincter atau katup pada lambung, di mana fungsi katup ini menjaga supaya asam lambung tetap berada di lambung. Tapi apabila ada gangguan pada sphincter, pada katup, maka asam lambung bisa naik ke kerongkongan. Nah, ini yang dinamakan sebagai penyakit asam lambung atau GERD istilah medisnya, yaitu Gastroesophageal Reflux Disease. Jadi, asam lambung ini karena sifatnya dia asam, dia akan mengiritasi jaringan kerongkongan sehingga muncullah rasa heartburn atau rasa panas di dada hingga kerongkongan. Biasanya, asam lambung ini naik karena pemicunya pertama, telah mengkonsumsi makanan tertentu, di mana makanan ini membuat lambung mencerna lebih lama, jadi membebani kerja lambung. Akibatnya, asam lambung akan terus dihasilkan, dan kalau ini berlangsung lama, maka bisa timbul gangguan pada sphincter katup tadi. Jadi, andai kata katup ini fungsinya terganggu, maka asam lambung akan naik. Hal ini juga bisa terjadi pada orang makannya terlalu banyak. Makanya bagi mereka yang obesitas ini lebih mudah mengalami GERD. Rokok juga bisa memicu GERD. Biasanya, orang yang menderita penyakit GERD atau asam lambung sering terjadi pada saat malam hari. Kenapa? Ketika pada malam hari, tubuh tidak ada makanan di lambung, dan posisi tidur pun terlentang, maka akan memudahkan asam lambung untuk naik ke kerongkongan. Makanya, untuk mereka yang mengalami atau menderita GERD, usahakan tidur dengan posisi bantal yang lebih tinggi atau kepalanya lebih tinggi dari badannya. Karena kalau sejajar bisa memicu naiknya asam lambung ke kerongkongan. Jadi gejalanya selain rasa panas di dada, juga bisa timbul batuk, nyeri kerongkongan atau nyeri tenggorokan, terasa mual, perut kembung, dan sebagainya. Gejala yang paling khas adalah heartburn, di mana ada rasa panas di dada yang bisa naik menjalar ke kerongkongan. Jadi, ada bedanya antara MAH dengan asam lambung. Jadi, kalau sakit MAH atau gastritis istilah medisnya, ini terjadi bisa pada saat lambung kosong. Jadi, asam lambung diproduksi pada saat lambung tidak ada makanan atau dalam jumlah sedikit. Ini memicu gastritis atau MAH. Biasanya, kalau gastritis ini dia tidak ada gejala heartburn atau tidak ada gejala sensasi panas di kerongkongan, tapi kalau GERD ini ciri khasnya dia ada rasa panas di kerongkongan dan biasanya dipicu setelah makan. Frekuensi terjadinya bisa lebih dari 2 kali seminggu, dan GERD ini bisa terjadi saat kita sedang tidur. Ini bedanya dengan MAH. Tentunya yang pertama dilakukan adalah tenang, jangan panik, kemudian minum air putih hangat lebih baik. Kemudian konsumsi obat-obatan yang memang bisa untuk menghambat produksi asam lambung yang berlebih. Kemudian, tentunya dihindari makanan yang memicu asam lambung meningkat seperti makanan yang sifatnya asam, pedas, kemudian kunyah makannya perlahan. Tidak makan terlalu banyak di waktu yang sama. Kemudian juga tidak merokok dan tentunya kendalikan stres, karena stres dapat memicu asam lambung meningkat. Biasanya asam lambung yang naik atau GERD akan mengganggu aktivitas, karena selalu ada rasa terbakar di dada atau heartburn. Kemudian, mulutnya terasa asam, nah ini termasuk salah satu gejala asam lambungnya juga naik. Kemudian batuk. Tentunya hal ini akan mengganggu dan apabila dibiarkan dan ternyata penyebabnya akibat dari gangguan katup lambung atau sphincter tadi, di mana katupnya tidak lagi berfungsi dengan optimal,
Lama-lama, andai kata asam lambung ini yang sifatnya asam terus-menerus mengiritasi kerongkongan esofagus, dikhawatirkan bisa memicu kanker pada esofagus. Oke, jadi teman-teman sudah tahu ya apa penyebab terjadinya asam lambung atau GERD ini. Nah, kira-kira teman-teman yang sering mengalami hal tersebut, coba teman-teman perhatikan pemicu yang menjadi timbulnya dari asam lambung tersebut, seperti pola makan, posisi tidur, dan tingkat stres dari teman-teman. Nah, cukup sekian penjelasan info kesehatan dari saya. Semoga info ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang mengalami penyakit asam lambung atau GERD. See you dengan video-video saya berikutnya. Dadah!